والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, untuk bisa melakukan ibadah yang itu merupakan tujuan kita diciptakan. Maka manakala kita bisa melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, itu adalah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi kita kecuali bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, dan kita masih membahas perkataan para ulama tentang permasalahan hendaknya kita mengikuti manhaj salaf. Di antara perkataan ulama pada kesempatan malam hari ini adalah perkataan Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 110 Hijriah. Beliau rahimahullah mengatakan, kanu yaqulun, mereka mengatakan, mereka ini adalah para sahabat. Para sahabat berkata, idza kana ar-rajulu 'alal athari fahuwa 'ala tariq. Idza kana ar-rajulu 'ala al-athari fahuwa 'ala at-tariq. Kata para sahabat, jika ada seseorang berada di atas athar, asar itu maksudnya adalah di atas sunnah, maka sesungguhnya ia berada di atas jalan yang lurus. Nah, ini adalah perkataan para sahabat yang dinukil oleh Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in, di mana beliau mengatakan dulu para sahabat, di antara perkataannya, apabila seseorang berada di atas sunnah. Kalimat sunnah di sini selalu kita katakan maknanya adalah di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sunnah ini bukan berarti kalimat atau sebuah amalan yang kalau dilakukan
mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa, bukan. Ya, tapi dari awal saya katakan, ketika saya mengatakan di atas sunnah, maksudnya adalah di atas thariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada 3 orang yang mengatakan saya akan salat malam terus, tidak akan tidur. Saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Dan saya tidak akan menikahi wanita. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ama inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Saya ini lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya puasa, saya juga berbuka, ya. Saya salat malam, saya juga tidur, dan saya menikahi wanita. Lalu ditutup dengan kalimat faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci sunnahku, kalimat membenci sunnahku bukan berarti maksudnya apa? Amalan yang kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa, bukan. Tapi makna siapa yang membenci sunnahku, yubghidu tariqati, yang membenci ajaranku, yang membenci jalanku, maka bukan bagian dari aku. Nah, maka kalimat idza kana ar-rajulu 'alal athari fahuwa 'ala tariq, ketika ada seseorang berada di atas sunnah, berarti dia berada di atas jalan yang lurus. Ini merupakan apa? Perkataan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Padahal kita tahu ikhwas sekalian, jalan yang lurus itu cuma satu. Ini yang harus kita ingat. Jalan yang lurus itu, atau kita katakan siratal mustaqim, hadza wahidun la yata'addad. Ya, ini cuma satu dan tidak ada jalan yang lain. Ya. Dan para sahabat mengatakan bahwa salah satu cara menempuh di jalan ini adalah dia berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Muhammad ibn Sirin, menukil ucapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, dan ini disebutkan di dalam riwayat Ad-Darimi dan yang lainnya. Perkataan yang lainnya oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau wafat tahun 157 Hijriah. Al-Imam Auza'i mengatakan, qala al-Imam Al-Auza'i, al-ilmu ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Ya, ini ada di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Kata Al-Imam Al-Auza'i, ikhwas sekalian, yang namanya ilmu itu adalah apa yang datang dari sahabat Nabi. Yang namanya ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi. Al-ilmu ma jaa an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin, adapun yang datang bukan dari seseorang di antara para sahabat Nabi, maka ini bukan ilmu. Berarti di sini membatasi ilmu. Padahal kan kita tahu ikhwas sekalian, kita ini diwajibkan menuntut ilmu. Lebih khusus lagi ilmu apa, Pak? Agama. Ya, jadi segala kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
terkait ilmu maksudnya adalah ilmu syar'i. Ya, ketika Rasul mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Maksudnya adalah ilmu agama, maksudnya adalah ilmu syar'i. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Maksudnya berilmu di sini ilmu syar'i. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Maksudnya ilmu agama. Jadi bukan orang yang paham ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kedokteran, tidak. Itu memang ya satu hal yang dibutuhkan oleh umat Islam, tapi menuntut ilmunya paling maksimal sampai fardu kifayah, tidak sampai fardu ain. Tapi kalau ilmu agama, kok jenengan gak tahu rukun Islam, ngaji wis puluhan tahun gak tahu rukun Islam, gak tahu rukun iman, nah ini ya berarti ada yang salah dalam diri kita. Kita harus paham rukun Islam, kita harus paham rukun iman, minimal itu deh, minimal itu. Baik, maka ikhwas sekalian, ketika Rasul mengatakan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ternyata Al-Imam Al-Auza'i lebih mengerucutkan lagi. Yang disebut dengan ilmu di sini atau ilmu agama ini adalah apa yang datang dari para sahabat. Artinya apa? Ketika kita belajar itu rentetannya sampai sahabat. Oh, berarti ini ilmu yang benar. Karena kalau kita lihat di akhir-akhir mungkin ya muncul para filsuf Yunani ya, apalagi di masa Imam Syafi'i muncul ahlil kalam dan lain sebagainya. Yang ini akhirnya merusak kemurnian ilmu agama. Mulai banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Syubhat-syubhat mulai muncul. Ya, apalagi dalam tauhid asma wa sifat. Ya. Maka ikhwas sekalian, sekali lagi ilmu itu apa yang datang dari para sahabat. Kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, ia datangnya dari para sahabat Nabi gitu. Terutama dalam tadi kita katakan tauhid asma wa sifat. Ya, kita meyakini Allah ada di mana, belajarnya dari mana? Ya dari sahabat udah. Ya, jangan diambil dari yang lain. Kalau seandainya yang lain ini mengatakan sesuatu ternyata tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi, maka kita buang yang bukan dari sahabat Nabi. Makanya bolak-balik saya di sini mengatakan, ya, jumhurus sahabah, para sahabat, ya, bahkan haula'i ittafaqu, semuanya bersepakat bahwa Allah ada di mana? Di atas arsy, enggak ada yang lain. Nah, di sini penerapannya nih, Pak. Ketika sekarang mulai muncul ada kalimat Allah tidak bertempat, naudzubillah. Atau ada kalimat Allah ada di mana-mana. Dengan ada pendapat Allah ada di atas arsy. Ya, nah, gimana kita cara ngambil pendapatnya? Ambil yang dikatakan para sahabat Nabi. Ya, para sahabat Nabi mengatakan di mana, Pak? Allah ada di atas arsy. Ya udah, itu selesai. Ngapain kita mikirin yang lain? Ya. Nah, ini ikhlas sekalian. Ya, jadi ya, ilmu itu apa yang datang dari para sahabat Nabi. Karena kalau ilmu itu bukan berasal dari para sahabat Nabi, kata Al-Imam Al-Auza'i, falaysa bi'ilmin,
berarti ini bukan ilmu yang benar. Ya. Berarti bukan ilmu. Maka ikhwas kalian, di sini barometer kebenaran. Dalam arti kebenaran ilmu itu kalau datangnya dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang ada. Ya. Masya Allah hujan. Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah. Taib. Itu. Kemudian perkataan yang lain dari Al-Imam Al-Auza'i. Qala Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu wa kufa amma kafu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum. Naam. Perkataan yang lain dari Al-Imam Al-Auza'i, bersabarlah kalian, bersabarlah diri kalian di atas sunnah. Kembali, kalimat sunnah di sini maksudnya adalah jalannya Rasul. Bersabarlah kalian di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Tetaplah berdiri sebagaimana para sahabat berdiri di atasnya, yaitu di atas sunnah. Wa qul bima qalu, katakanlah sebagaimana yang dikatakan para sahabat Nabi. Wa kufa amma kufu anhu, dan apa? Tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Ya, kemudian apa? Wasluk sabila salafika salih, ya ikutilah jalan salafus salih, fa innahu yasauka ma wasi'ahum. Karena apa? Karena itu akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Nah, ikhwas sekalian. Berarti di sini nasihat kembali dari Al-Imam Al-Auza'i, ya, agar kita bersabar di atas sunnah, agar kita bersabar di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Sampai beliau mengatakan waqif, berdirilah, berhentilah, ya, di mana para sahabat berdiri di atasnya. Artinya apa? Ngambil ilmu atau mengambil, ya, barometer agama ini berada di atas para sahabat Nabi. Wa qul bima qalu, katakanlah apa yang dikatakan para sahabat. Jadi kalau sahabat mengatakan demikian, ya itu kita katakan juga. Tapi kalau sahabat tidak mengatakan demikian, ya kita jangan ikuti. Karena sekali lagi melenceng dari jalan para sahabat berarti melenceng dari agama ini. Ya. Kemudian kata beliau, tahanlah dirimu, wa kuffa amma kafu anhu, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Ya. Kalau mereka tidak pernah sibuk membicarakan asma wa sifat, ya kita harusnya ikut di situ. Ya. Para sahabat itu kalau ada ayat-ayat sifat, ya, ketika misalnya ada kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin idza madda sulusul lail al-akhir, kata Nabi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir. Itu satu pun tidak ada sahabat yang nanya turunnya gimana, bagaimana cara turunnya. Tidak ada, Pak. Semua tunduk dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkataan ya Rasulullah, malam itu kan gantian.
Di Indonesia bisa jadi malam besoknya, atau besok pagi di Amerika malam. Berarti Allah nggak tuh naik-naik. Naudzubillah, nggak ada sahabat ngomong kayak gitu. Jadi dalam masalah ini selesai. Apa kata beliau? Wa kuffa amma kafu anhu. Tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan dirinya. Ya, para sahabat sama sekali nggak pernah mempertanyakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, nggak pernah ya, menggugat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa numiruha kama ja'at, mengimani sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, selesai. Ya, inilah bagaimana bersihnya hati para sahabat Nabi. Muncul pertanyaan-pertanyaan kan di akhir. Ya, Imam Malik lagi ngisi, tiba-tiba datang, ya Imam, kaifal istiwa? Bagaimana itu istiwa? Ini kan pertanyaan seperti ini tidak pernah ada di masa sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Inilah menunjukkan bagaimana ya bersihnya hati para sahabat Nabi. Kemudian apa? Wasluk sabila salabika saleh. Ya, ikutilah jalan salafus saleh. Ya. Kenapa? Karena itu sudah mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Ya, artinya salafus saleh di sini maksudnya adalah para sahabat Nabi. Ikuti mereka, selesai, Pak. Ya. Banyaknya perpecahan saat ini, ya, mungkin bagi sebagian orang bingung, Ustaz, mana yang harus saya ikuti? Yang ini ngomongnya ini A, yang ini beda dan lain sebagainya. Terus saya harus ikut siapa? Imam Auza'i mengatakan, usluk sabila salafikas saleh. Selesai. Ikutilah jalannya salafus saleh. Ya, apakah salafus saleh melakukan demikian, mengatakan demikian dan lain sebagainya? Kalau enggak, selesai sudah. Ya, 6. Ya, maka itu sudah mencukupi kita. Nasihat beliau yang ketiga, ya, dari Al-Imam Al-Auza'i. Yang ini termuat di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi sama. Al-Imam Auza'i kembali mengatakan, alaika bi athari salaf. Ya, alaika bi athari man salafa wa in rafadaka nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zuhrufu halaka bil qaul. Indah sekali perkataan beliau, ikhwah. Nasihat buat kita kembali, nasihat ketiga dari Al-Imam Al-Auza'i di sini. Hendaknya kalian berpegang pada jalannya salafus saleh. Meskipun apa? Meskipun orang-orang menolakmu. Nah, ini. Kemudian apa? Jauhkanlah dirimu dari pendapat orang yang menyalahi salafus saleh, meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataan yang indah. Ya, meskipun dihiasi dengan perkataan yang indah. Nah, ya, jadi ini nasihat yang indah kembali dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dengan tegas, alaika bi athari man salafa wa in rafadokan nas. Hendaknya kalian itu berpegang teguh pada jalannya salafus saleh. Ya. Meskipun apa? Meskipun mungkin akan ditolak. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Ya, sudah menjadi apa? Ya, bagian dari ya berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah sering kita katakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati kal qabid alal jamal. Orang yang berpegang teguh dengan sunnatku, dengan sunnahku seperti apa, Pak? Memegang bara api, jelas. Makanya di sini Al-Imam Al-Auza'i menyebutkan itu.
ya, berpegang teguh dengan jalannya salafus saleh, pasti akan ditolak manusia. Ya. Dan jauhi perkataan-perkataan orang yang menyelisihi manhaj salaf. Meskipun mungkin perkataan itu indah. Karena ikhwas sekalian, perkataan-perkataan yang menyelisihi manhaj salaf kebanyakan apa? Kebanyakan akan dihiasi dengan perkataan-perkataan yang indah. Karena apa? Itulah syubhat, kan gitu. Itulah kerancuan. Maka kerancuan itu bisa jadi apa? Kok kayaknya bener ya? Nah, maka ikhwah, hati-hati dengan perkataan yang ternyata apa? Menyelisihi manhaj as-salaf. Baik. Kemudian ikhwah sekalian, selanjutnya nasihat dari Imam Malik rahimahullahu taala yang wafat tahun 179 Hijriah, di mana Imam Malik mengatakan lan yusliha akhir hadhil ummah illa bima aslaha awwalaha. Perkataan ini cukup terkenal, disampaikan oleh Al-Imam Malik, ya, seorang imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan bahwa generasi akhir umat ini tidak akan bisa diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama. Jadi kata Imam Malik, generasi akhir umat ini tidak akan mungkin menjadi baik kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Artinya apa? Apa yang menjadikan para sahabat itu baik, yang menjadikan para sahabat itu berada di jalan menuju surga, maka itu bisa diterapkan di generasi-generasi setelahnya. Artinya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini telah memperbaiki generasi umat ini, yaitu para sahabat Nabi, berarti itu juga yang bisa untuk memperbaiki generasi akhir. Jadi apa ikhwan sekalian? Ya. Berarti syariat ini salihun likulli zamanin wa makan. Berarti apa? Syariat Islam itu layak untuk dipraktekkan di setiap waktu dan tempat. Ya. Ketika syariat ini bisa memperbaiki generasi awal para sahabat. Para sahabat baik itu kan dengan apa? Didikan dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka generasi setelahnya pun akan menjadi baik kalau kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini, ya. Jadi, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itulah yang terbaik. Banyak orang terkadang menggugat, ya, hadis-hadis Nabi misalnya. Yang lebih parah lagi menggugat Al-Quran, ya, dan ini biasanya menimpa para akademisi, ya, entah itu dosen dan lain sebagainya, ya, dengan kalimat mungkin apa? Perlunya teori, ya, hermeneutika Al-Quran, atau yang disebut dengan apa? Perlunya ada proses penelitian kembali ayat-ayat Al-Quran. Na'udzubillah.
Padahal ikhwah sekalian, perbedaan antara Al-Quran dan kitab-kitab yang lain jelas. Allah itu memberikan Taurat, Injil, Zabur kepada pendeta-pendeta. Jaga ini. Jadi sebenarnya Allah percaya kepada mereka. Wahai orang-orang yang berilmu dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasara dan lain sebagainya, jaga kitab-kitab ini. Tetapi ternyata mereka memiliki sifat gak amanah gitu loh. Seharusnya Allah ngasih amanah buat kita untuk menjaga Taurat, untuk menjaga Injil, jaga. Cuman apa? Mereka rela menjual ayat-ayat Allah untuk sekedar uang. Sehingga apa? Dirubahlah ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Sedikit demi sedikit dirubah, akhirnya udah perubahannya macam-macam. Berbeda dengan Al-Quran, ternyata Al-Quran langsung Allah yang menjaganya. Tegas Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya, dan ini ila yaumil qiyamah. Tegas Allah menjaga Al-Quran. Maka apa? Tidak akan mungkin terjadi penyelewengan Al-Quran kecuali pasti umat Islam akan bereaksi dengan hal itu. Akan bereaksi dengan hal tersebut. Nah, maka ikhwan sekalian, maka Al-Quran itu tidak perlu untuk direvisi. Beda kalau Taurat, beda kalau Injil dan lain sebagainya. Maka kata Imam Malik, lan yusliha akhirah hadhil ummah illa bima aslaha awwalaha. Generasi akhir umat ini tidak akan mungkin bisa diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Selanjutnya, perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang beliau wafat tahun 204 Hijriah. Qala Al-Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu memiliki beberapa tingkatan, kata beliau. Udah waktu isya. Monggo ada dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah ini. Allah.
Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan yang namanya ilmu itu darajat. Ilmu itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, ilmu yang berasal dari Alkitab maupun As-Sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah. Berarti setiap yang datang dari Al-Quran itulah ilmu. Setiap yang datang dari hadis-hadis Nabi itu adalah ilmu. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain senantiasa mendatangi Rasul untuk mendapatkan ilmu, yaitu apa? Berupa hadis-hadis Nabi, atau jangan-jangan ada ayat yang turun saat itu. Itu yang senantiasa ditunggu oleh para sahabat Nabi. Ya, mereka setiap hari menunggu adakah ayat yang turun hari ini. Ya, ketika ketemu sahabat yang lain, dapat hadis nggak hari ini? Itu yang ditunggu para sahabat Nabi. Makanya ikhlas kalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka kota Madinah seakan-akan diliputi kegelapan. Kenapa kok seakan-akan diliputi kegelapan? Karena apa? Banyak para sahabat bersedih. Bukan sedih ditinggal Rasulullah, kalau itu jelas. Tapi yang membuat mereka sedih adalah tidak ada lagi ayat yang turun dari Al-Quran. Tidak ada lagi hadis Nabi yang akan disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat sedih. Ya, makanya ya, ilmu itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Allah firmankan itulah ilmu. Apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan berarti itu adalah ilmu. Ya, nah, dan ikhwas kalian, keistimewaan kita sebagai umat Islam adanya ilmu tentang sanad, Pak. Ini merupakan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Karena apa? Sehingga kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah asli yang Allah turunkan karena adanya sanad. Ittisalus sanad dan lain sebagainya. Kita mengetahui hadis-hadis Nabi. Oh, ini hadis yang sahih, ini hadis yang hasan, ini hadis yang palsu bahkan. Itu karena di kita ada yang namanya ilmu sanad. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya, inilah keindahan Islam, ya, bahwa Al-Quran dan Sunnah sampai kepada kita. Itu dengan jalur ya periwayatan ya satu dengan yang lainnya. Taib, ini yang pertama. Tingkatan ilmu yang kedua adalah ijma atau kesepakatan terhadap perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kesepakatan ya terhadap perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena bisa jadi ada satu perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan hal tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menyebutkannya. Tetapi para ulama dengan istimbatnya, dengan ya kedalaman para ilmu tersebut, kedalaman ilmu mereka bisa menentukan. Oh, para ulama sepakat bahwa ini hukumnya begini dan lain sebagainya. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan ilmu yang ketiga adalah perkataan sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat lain yang menentangnya. Ya. Jadi perkataan sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat lain yang menentangnya. Berarti kesepakatan
para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, kesepakatan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain ini merupakan tingkatan ilmu yang ketiga. Ya. Baik. Nah, yang keempat, dan ini juga masih merupakan ilmu. Apa itu? Perbedaan pendapat yang ada di dalam zaman sahabat Nabi. Ya, perbedaan pendapat yang terjadi pada para sahabat. Itu juga merupakan ilmu, Pak. Karena bisa jadi sahabat itu berselisih paham. Tapi ingat ikhwan sekalian, biasanya perselisihan yang terjadi bukan dalam masalah akidah. Ya. Tapi perselisihannya sama dengan sekarang dalam masalah fikih. Makanya ikhwan sekalian, kalau kita lihat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ya, kalau dalam masalah fikih bisa jadi berbeda pendapat. Tapi dalam masalah tauhid, ya, ini bisa dilihat di dalam Lum'atul I'tiqad dan lain sebagainya, bahwa akidah 4 mazhab itu sama, nggak ada yang berbeda. Demikian pula di antara para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bisa jadi antara Aisyah dengan Abdullah ibnu Umar berbeda pendapat. Tapi perbedaan ini hanya dalam masalah fikih, tidak ada dalam masalah akidah. Karena kalau sudah perbedaan dalam masalah akidah, ya ini bahaya. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa akidah satu, dan seluruh nabi jelas dakwahnya adalah tauhid. Ya. Maka tidak ada yang berbeda dalam masalah akidah. Kemudian yang kelima, tingkatan yang kelima adalah qiyas, analogi. Ya, ini dianalogikan dengan hadis ini misalnya, dan lain sebagainya. Maka itu tingkatan yang kelima. Artinya ikhwah sekalian, Imam Asy-Syafi'i bahkan menjadikan tingkatan yang ketiga dan tingkatan yang keempat adalah perkataan sahabat Nabi. Karena itu adalah ilmu. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat mungkin di dalam kitab-kitab fikih, ya, sumber hukum biasanya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, 4. Tapi Imam Syafi'i menyisipkan yang lain. Enggak. Al-Quran, Sunnah, Ijma, perkataan sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan, perkataan sahabat Nabi yang berbeda pendapat, baru yang selanjutnya adalah Qiyas. Qiyas menjadi hukum yang terakhir, Pak. Ya. Nah, beliau mengatakan, ya, kenapa Imam Syafi'i memasukkan pendapat atau perkataan para sahabat Nabi sebagai sumber ilmu? Kata beliau, mereka para sahabat berada di atas kita dalam setiap ilmunya. Ini seorang Imam Syafi'i dengan keilmuan yang tinggi mengatakan bahwa para sahabat Nabi di atas kita dalam ilmu. Ini jelas, ini nggak bisa dipungkiri dan menjadi sebuah realita, karena mereka langsung belajar dengan Rasulullah, gurunya langsung Rasulullah. Yang kedua, mereka di atas kita di dalam ijtihad. Apa itu ijtihad? Ya, membuat satu keputusan,
ya, sesuai dengan apa yang diyakini. Nah, ini namanya ijtihad. Makanya ijtihadnya para sahabat, ya, itu seperti ijtihadnya seorang hakim. Kalau benar dia dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Seperti misalnya terjadi perbedaan ijtihad antara Imam Ali radhiyallahu taala anhu dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Imam Ali mengatakan bahwasanya ya khilafah didirikan dulu, bersatu dulu, ya. Kemudian apa? Baru ditegakkan qisas untuk pembunuh Utsman. Tapi Muawiyah berpikir dengan ijtihadnya, tidak, qisas dulu pembunuh Utsman, baru apa? Ya, ditegakkan khilafah atau ditegakkan kepemimpinan. Dua-duanya berijtihad, meskipun di akhir ketahuan bahwa yang ijtihadnya benar adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Tetapi apa? Muawiyah tidak bisa kita celak. Jangan seperti orang Syiah, Muawiyah itu gila kepemimpinan dan lain sebagainya. Naudzubillah. Ya, ingat selalu kita katakan, tahan lisan kita dari mencela para sahabat Nabi. Karena celaan kepada mereka akan berbuah apa? Ya, larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kemudian mereka di atas kita dari sisi wara. Ya, sikap menjaga diri mereka. Contoh sikap wara misalnya, Abu Bakar As-Siddiq memakan sebuah makanan, tiba-tiba pelayannya mengatakan makanan itu dihasilkan dari hasil perdukunan. Ya. Dulu begitu saya menjadi dukun dan lain sebagainya, ini ada makanan, berarti makanan ini haram. Padahal dia nggak tahu. Orang yang nggak tahu kan dihukumi apa? Dimaafkan. Tapi tidak dengan Abu Bakar. Beliau berusaha untuk mengambil makanan tersebut dengan memasukkan jari-jarinya sehingga dia muntahkan semua makanan tersebut. Nah, ini disebut dengan sikap wara. Ya. Menjaga diri, padahal boleh. Karena apa? Abu Bakar memakan tersebut tanpa ya mengetahui dari mana dia dapatkan. Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i, mereka di atas kita dari sisi ya kepandaian mereka. Ya. Jelas para sahabat itu akalnya masih bersih, Pak. Tidak sama dengan kita yang mungkin sudah dicampuri dengan dunia. Ya. Para sahabat itu akalnya masih bersih, sehingga dengan mudah menghafalkan apa yang didapat dari Rasulullah, dengan mudah dihafalkan apa yang ya diturunkan dari Al-Quran. Ya, ini para sahabat Nabi. Ya, karena mereka belum ada ya dunia yang memasuki mereka dan lain sebagainya. Kemudian mereka di atas kita dalam cara-cara meraih ilmu dan mendapatkan ilmu. Ya. Mereka di atas kita dalam cara mengeluarkan hukum dari nas-nas Al-Quran. Makanya ikhwas sekalian, sampai ada orang yang rela membiayai seseorang sahabatnya ya untuk bisa mendapatkan ilmu. Artinya apa? Ada 2 sahabat, satunya cari nafkah, satunya datang ke majelis Rasulullah. Ya, nanti apa? Yang datang ke majelis Rasulullah harus mengajarkan kepada yang cari nafkah. Subhanallah. Ya, sampai segitunya para sahabat mencari ilmu. Ya, dan sudah sering kita katakan, sekelas Abdullah ibnu Abbas rela menunggu di pintu sahabat Abu Musa al-Ash'ari misalnya, hanya untuk mendapatkan satu hadis yang tidak dia dengar dari Rasulullah. Ya,
saya mendengar Abu Musa ada hadis, maka didatangi. Begitu masuk atau begitu ngetok rumah ternyata Abu Musa sedang tidur, maka ditunggu sampai bangun. Padahal ini adalah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam mengeluarkan hukum-hukum dari ayat-ayat Al-Quran, jelas di atas kita. Mereka dengan mudahnya menurut ayat Al-Quran ini, ya, berarti ini tidak boleh dan lain sebagainya. Makanya contoh saja Umar bin Khattab, ya, kita tahu bahwasanya talak itu ada kesempatan 1, 2, kalau sudah 3 maka terjadilah firaq, perpisahan. Cuman di zaman Umar ternyata terjadi apa? Orang bermain-main dengan talak, Pak. Tiba-tiba orang mengatakan saya talak kamu 3 kali. Ya. Sebelum Umar bin Khattab, orang mengatakan saya talak kamu 3 kali tetap terhitung 1. Tapi Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan saya lihat orang banyak bermain-main dengan perceraian, maka saya katakan orang yang mengatakan saya menalak kamu 3 kali sudah terjadi 3 kali. Ya. Dan ini istihadnya Umar bin Khattab yang seperti ini dipakai oleh Imam Syafi'i. Ya. Nah, ya. Kemudian juga pandangan-pandangan dan pemikiran mereka jauh lebih terpuji, jauh lebih baik, jauh lebih afdal bagi kita daripada pandangan dan pemikiran kita sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwas sekalian, ini perkataan Imam Syafi'i. Kita bicara Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad mengatakan usulus sunnati indana, prinsip ahlu sunnah di sisi kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bidai wa kullu bid'atin fahiya dalalatun. Kata Imam Ahmad, ya, prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah adalah berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, mengikuti jejak mereka dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi menurut Imam Ahmad, prinsip ahlu sunnah adalah berpegang teguh dengan ahlu sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan para sahabat Nabi, mengikuti mereka dan meninggalkan setiap kebid'ahan, karena kebid'ahan itu adalah sesuatu yang sesat. Beliau juga mengatakan, ya, di dalam Masail Imam Ahmad disebutkan kalimat bahwa ittiba itu ialah seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ittiba. Seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ini baru namanya ittiba. Ya. Kemudian kata beliau, setelah itu diberikan pilihan untuk mengikuti pendapat yang lain dari para tabi'in. Jadi kata beliau, yang namanya ittiba, yang ikuti Rasul dan para sahabat. Baru kalau ternyata tidak ada dalam pendapatnya sahabat, ikuti para tabi'in. Ya, ikuti para tabi'in. Ini perkataan Imam Ahmad. Dan terakhir, perkataan Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarhus Sunnah. Ya, Al-Imam Al-Barbahari menulis kitab Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan landasan
dan tolak ukur adalah al-jamaah. Artinya landasan dan tolak ukur kebenaran itu adalah al-jamaah. Dan yang dimaksud jamaah sini siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati mereka semua. Ya, jadi kata beliau, landasan dan tolak ukur sebuah kebenaran itu adalah al-jamaah, dan yang disambut dengan al-jamaah itu adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kata Al-Imam Al-Barbahari, barang siapa yang tidak mengambil kebenaran dari para sahabat Nabi, maka dia telah memilih jalan kesesatan dan kebid'ahan. Siapa yang mengambil jalan selain jalannya sahabat Nabi, berarti dia mengambil jalan kesesatan dan jalan kebid'ahan. Ya, wa kullu bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan dan pelakunya diancam dengan neraka. Berarti kata Al-Imam Al-Barbahari, tolak ukurnya sahabat Nabi. Benar gak sahabat Nabi melakukan demikian dan lain sebagainya? Kemudian apa? Barang siapa yang mengambil jalan selain sahabat Nabi, ya berarti dia tersesat. Ya, itulah beberapa perkataan imam ya tentang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi. Masih banyak kita mengambil perkataan-perkataan mereka, di antaranya perkataan ya Al-Imam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, yang insyaallah kita akan bahas di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.